Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Blood Diamond. Film ini berdasarkan kisah nyata yang berlatar di sebuah desa. Kejadian ini berlangsung di tahun 1999. Film ini menceritakan bagaimana kondisi perang sipil di daerah tersebut. Pasukan yang menamai dirinya sebagai Revolutionary United Front atau RUF menjadi musuh bagi pemerintah setempat. Bahkan mereka seringkali menculik para warga sipil untuk dijadikan kelompok mereka untuk membeli persenjataan dalam. Selain itu, dalam film ini akan menceritakan bagaimana sebuah daerah yang sedang dilanda oleh konflik internal mendapatkan persenjataan dan bagaimana orang-orang yang senantiasa membuat sebuah propaganda agar perang sipil akan selalu ada. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Latar belakang dalam film ini kejadian di tahun 1999 dan bertempat di Afrika. Ada seorang pria bernama Solomon Fendi yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, ia berbincang dengan putranya, membicarakan tentang cita-citanya yang ingin putranya capai. Tak berselang lama, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mereka namai Revolutionary United Front menyerang desa tempat tinggal Solomon Fendi. Melihat hal tersebut, Solomon langsung berlari guna menyelamatkan anak dan istrinya yang masih berada di dalam rumah. Di sini memperlihatkan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh United Front. Mereka menyerang membabi buta bahkan tidak ragu untuk membunuh warga desa. Di sisi lain, Solomon Fendi berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Akan tetapi sialnya ia malah tertangkap. Kemudian Solomon dikumpulkan dengan warga desa lainnya yang tertangkap. Pemimpin dari United Front ini bernama Kapten Poison. Ia mulai mengeksekusi satu persatu warga desa. Akan tetapi beruntungnya nasib Solomon Fendi ia tidak langsung dieksekusi karena melihat Solomon Fendi memiliki tubuh besar dan kekar. Kapten Poison berniat untuk mempekerjakannya di tambang berlian nantinya. Motif dari kelompok United Front untuk membuka tambang berlian ilegal bertujuan guna untuk mengumpulkan hasil tambang untuk membeli senjata api. Saat itu di sana sedang berada dalam kondisi perang saudara. Kemudian scene berganti memperlihatkan sekilas organisasi dunia bernama Global Witness. Organisasi ini bergerak di bidang krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik-konflik masyarakat. Mereka menjelaskan berlian yang dikumpulkan digunakan membeli senjata dan membiayai perang saudara. Sehingga mereka mengambil sikap untuk menghentikan impor langsung atau tak langsung dari wilayah konflik. Kemudian ada seorang mantan tentara militer yang bernama Danny Archer. Ia terlihat sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan salah satu komandan Revolutionary United Front. Kita singkat saja RUF yang bernama Komandan Zero. Pertemuan mereka ternyata melakukan transaksi senjata. Di sini memperlihatkan bahwa Archer adalah seorang pengadah senjata. Setelah mendapatkan berlian, Archer pun melakukan perjalanan dan mencoba menyelundupkan di kawanan kambing yang ia bawa. Akan tetapi berlian itu berhasil dibawa oleh tentara pemerintah setempat dan membuat Archer harus ditahan. Lalu, Solomon Fendi yang sedang bekerja di pertambangan menemukan sebuah berlian merah yang cukup besar dan langka. Dan ia pun mencoba untuk menyelundupkan berlian itu di jari kakinya. Solomon Fendi mencoba meminta izin untuk buang air besar guna dapat menyembunyikan berlian tersebut. Saat yang bersamaan, Kapten Poison memergoki Solomon. Akan tetapi beruntungnya saat itu terjadi penyerangan oleh tentara pemerintah dan menyebabkan Kapten Poison tak sadarkan diri. Hal itu menjadi kesempatan bagi Solomon Fendi untuk menyembunyikan berlian tersebut, namun akhirnya ia pun tertangkap. Kemudian para anggota RUF dan para penambang ditahan di penjara sementara. Saat itu terjadi keributan karena Kapten Poison membuat sayembara untuk menghajar Solomon Fendi dan untuk membuat dirinya mengaku perihal berlian yang ia sembunyikan. Ternyata Archer berada di penjara yang sama dengan mereka dan memerhatikan semua yang terjadi. Tak lama kemudian Archer bebas dari penjara tersebut.
Rekannya Archer memberitahu bahwa Kolonel Gotse marah karena Archer tidak berhasil membawa berlian yang ia pinta. Akan tetapi ada secercah harapan bagi Archer, yakni ia menyebutkan kepada rekannya bahwa ada seseorang yang bernama Solomon Fendi memiliki berlian yang langka. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria yang misterius sedang mengawasi pergerakan dari Archer. Bahkan setelah Archer keluar dari tempat tinggalnya, pria tersebut masuk dan mengacak-ngacak barang yang berada di kamar. Lalu Archer meminta kepada rekannya untuk membebaskan Solomon Fendi dari penjara. Archer berniat mendapatkan berlian langka tersebut. Bahkan ia berniat untuk pensiun menjadi seorang penyelundup dan akan kabur dari Afrika menggunakan hasil dari berlian merah. Setelah itu Archer pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pemilik bar. Di sana ia bertemu pula dengan jurnalis yang bernama Maddie yang sedang bertugas untuk mengungkap perihal penyelundupan berlian. Di sisi lain, rekan Archer berhasil mengeluarkan Solomon Fendi dari penjara dan memberikan uang kepadanya. Kembali lagi ke bar, Archer memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada pemilik bar. Nantinya kita akan mengetahui bahwa Archer membeli sebuah pistol darinya. Scene berpindah, keluarga Solomon Fendi beserta penduduk lainnya sedang mencoba melarikan diri dari kejaran RUF. Sayangnya saat ini, anak dari Solomon Fendi dan beberapa anak lelaki berhasil ditangkap oleh mereka. Di sisi lain, Solomon mencoba mencari keluarganya di penampung para pengungsi, tetapi tidak membuahkan hasil. RUF menculik anak Solomon Fendi dan anak lelaki lainnya untuk mereka latih agar dapat menjadi kelompok mereka. Bahkan anak-anak tersebut dilatih untuk memegang senjata. Selain itu, mereka didoktrin untuk menjadi gerilyawan dan menjadi penyelamat negara versi RUF. Kemudian memperlihatkan Archer yang menghadap kepada atasannya, yakni Kolonel Gotse. Pertemuan itu menjadi negosiasi Archer agar dimaafkan olehnya. Archer memberi info berlian merah muda untuk menggantikan berlian yang ia hilangkan. Lalu Archer pun kembali ke desa untuk bertemu dengan Solomon Fendi yang sedang bekerja. Saat itu Archer mencoba melobi Solomon Fendi untuk memberikan informasi mengenai berlian merah muda. Archer menjanjikan akan membantu menemukan dan menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba tak lama kemudian datanglah kelompok RUF menyerang warga sipil dengan membabi buta. Mereka berdua pun berlari dan mencoba menyelamatkan diri. Bahkan tentara setempat pun kalah oleh RUF dan memberikan kekuasaan daerah kepadanya. Archer dan Solomon Fendi pun berhasil melarikan diri dan menuju sebuah kamp pengungsian. Di sana mereka mencoba mencari jurnalis wanita untuk membantu menemukan keluarga Solomon Fendi. Akhirnya Archer pun bertemu dengannya. Archer meminta bantuan kepadanya untuk membantu dalam mengakses data guna menemukan keberadaan keluarga Solomon Fendi. Dengan balasan, Archer akan menceritakan segala informasi yang ia tahu berkaitan dengan penyelundupan untuk menyelesaikan tulisannya. Ternyata keluarga Solomon Fendi ditempatkan di kamp pengungsian yang berada di Guinea. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di kamp pengungsian, Solomon berhasil bertemu dengan istrinya, akan tetapi ia sedih, bahkan histeris ketika mengetahui salah satu anaknya telah diculik oleh RUF. Keadaan tersebut membuat keributan dan membuat Solomon Fendi dipukul beberapa kali. Karena perang sipil belum berakhir, maka ada kebijakan semua pengungsi belum dibolehkan keluar dari kamp pengungsian. Setelah itu akhirnya Solomon Fendi menepati janjinya untuk memberitahu Archer keberadaan berlian yang ia sembunyikan. Berlian itu berada di pinggiran sungai di provinsi timur Sierra Leone. Kemudian Archer mendatangi Maddie untuk meminta kembali bantuannya agar mereka dapat menyamar menjadi seorang jurnalis, sehingga mereka dapat masuk ke Kono. Akan tetapi Maddie tidak setuju karena menilai Archer hanya ingin mendapatkan berliannya saja. Hal itu membuat Archer memberikan kembali segala informasi yang ia punya, termasuk orang-orang besar yang mengatur keluar masuknya berlian, bahkan memberi informasi tentang kebenaran sebenarnya. Selain itu, Archer menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk menolong anaknya Solomon Fendi pula. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Maddie sepakat untuk membantu Archer. Kemudian, akhirnya Archer dan Solomon Fendi menyamar menjadi seorang jurnalis. Mereka menggunakan sebuah bus untuk sampai kepada kota Kono. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bus yang diserang oleh para anggota RUF. Maddie dan para jurnalis lainnya akhirnya memutuskan turun dan melihat para korban. Melihat hal itu, para jurnalis dan Solomon Fendi mencoba untuk menolong para korban.
Tak lama kemudian para anggota RUF datang dan menyerang kawanan mereka. Bahkan di sini para tentara pemerintah setempat mencoba untuk melawan. Kemudian salah satu jurnalis malah menolak pertolongan yang akan diberikan kepada para korban. Itu membuat Solomon, Archer, dan yang lainnya akhirnya masuk ke sebuah mobil dan mereka pun akhirnya melarikan diri. Scene kemudian berganti memperlihatkan para anggota RUF dan para anak-anak kecil lainnya sedang diberikan minuman dan hiburan-hiburan. Bahkan hal yang menyenangkan bagi mereka. Captain Poison kembali mendidik dan melatih mereka untuk menjadi seorang pembunuh yang handal atau menjadi seorang pembunuh yang tak kenal ampun. Di sisi lain, dalam perjalanan para jurnalis mereka kembali diserang oleh anggota RUF, bahkan membuat beberapa jurnalis tewas. Kejar-kejaran pun berlangsung, bahkan di sini Archer mencoba untuk melarikan diri menggunakan mobil yang ia gunakan. Di sini terlihat banyak sekali anggota yang menyerang mereka dan membuat mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Archer, Maddie, dan Solomon Fendi bertemu dengan kelompok yang lainnya. Kelompok tersebut dipimpin oleh mayor yang bernama Benjamin. Benjamin dan kelompoknya bergerak dalam perdamaian di Afrika. Kemudian Benjamin mengajak mereka ke sebuah rumah. Di rumah tersebut ada seseorang warga yang dikenal dermawan. Bahkan dia membangun sekolah belajar untuk anak-anak yang pernah menjadi korban dari RUF, termasuk anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya ketika perang sipil berlangsung. Di malam hari sekilas memperlihatkan Archer dan Maddie. Mereka berbincang, bahkan mereka terlihat dekat satu dengan yang lainnya. Keesokan harinya warga tersebut mengantarkan Archer dan yang lain. Ketika dalam perjalanan mereka dihadang oleh anak kecil RUF. Warga tersebut menilai itu bukan menjadi sebuah hal yang berbahaya. Tapi apa yang ia dapatkan, ia malah ditembak oleh anak kecil itu. Sontak saja Archer mengambil kemudi yang ia kemudikan. Diketahui tembakan tersebut hanya melukai beberapa bagian tubuhnya. Kemudian scene berganti. Setelah itu Archer memutuskan untuk bertemu dengan Kolonel Godse karena ia harus menyelamatkan warga tersebut terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat yang akan dituju. Ternyata di dalam landasan terdapat Kolonel Godse dan pasukannya. Lalu terlihat perbincangan antara Archer dan Maddie. Archer meminta bantuan kepada Maddie untuk mengalihkan perhatian salah satu penjaga, sehingga Archer dapat membawa beberapa logistik dan senjata yang akan digunakan untuk atau menuju kono. Setelah itu Archer menyuruh Maddie untuk keluar dari Afrika, karena ia menilai semua hal yang akan terjadi itu akan membahayakan nyawa Maddie. Tetapi di sini Maddie malah bersikeras untuk mengikuti mereka. Akan tetapi Archer dapat meyakinkan Maddie untuk kembali ke Amerika. Karena jika Maddie tidak selamat, semua usaha yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Akhirnya Solomon, Fendi, dan Archer melakukan perjalanan bersama untuk menuju kono melewati hutan. Di malam pertama mereka hampir ditangkap oleh kawanan RUF. Akan tetapi mereka diselamatkan oleh daun-daun yang berada di hutan tersebut. Mereka menjadikan daun itu tempat persembunyian. Keesokan harinya Archer dan Solomon Fendi bertemu dengan seorang pria tua. Pria tua tersebut memberitahu bahwa para pemberontak telah menghancurkan desanya dan menyerang, bahkan membunuh warga desa. Solomon Fendi memiliki sebuah anggapan bahwa para pemberontak telah melewati desa tersebut dan menuju ke sebuah arah yang berbeda dengan kono. Mendengar hal itu, Archer mencoba untuk meyakinkan Solomon Fendi. Archer memberitahu kepada Solomon Fendi bahwa kemungkinan anaknya yang tewas. Terjadi pertengkaran antara Solomon dan Archer, tetapi Archer akhirnya mengalah dan setuju bahwa akan menuju ke tempat yang akan Solomon Fendi tuju, yakni untuk menemukan putranya. Di malam hari mereka menuju ke tempat tersebut, akan tetapi di tempat itu tidak ditemukan anak Solomon Fendi. Setelah mengetahui bahwa anaknya tidak ada, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tempat di mana berlian itu berada. Dalam perjalanan, hubungan antara Solomon Fendi dan Archer mulai terbangun. Mereka satu sama lain menceritakan kisah masa lalu mereka. Keesokan harinya akhirnya mereka telah sampai ke pertambangan. Di sini terdapat banyak sekali anggota dan para penambang. Archer menilai bahwa hal tersebut akan sangat mustahil jika hanya dilakukan oleh mereka berdua. Maka Archer pun memutuskan untuk menghubungi Kolonel Godse dan memberitahu bahwa Archer telah sampai ke tempat yang dituju.
Selain itu, ia meminta bantuan kepada Kolonel Gotse untuk mengirimkan pasukan tempur. Kemudian Archer dan Solomon Fendi memutuskan untuk beristirahat karena mereka akan menyerang atau bergerak di esok hari. Ketika beristirahat, Archer tersadar karena tidak melihat Solomon Fendi di sebelahnya. Ternyata Solomon malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan rencana. Solomon mencoba untuk mencari putranya. Itu membuat Archer bergerak dan mencoba untuk menemukan Solomon. Di sisi lain, Solomon Fendi menyamar menjadi salah satu bagian dari mereka. Ketika ia membawa kayu bakar, ternyata ia melihat anaknya sedang bermain kartu dengan yang lainnya. Solomon Fendi mendatangi dan mencoba untuk membawa anaknya. Tak diduga-duga, anaknya itu malah melakukan hal yang di luar dugaan, di mana anaknya itu menilai bahwa Solomon adalah seorang pengkhianat negara. Di sini terlihat bagaimana pendidikan, doktrin, dan pelatihan yang diberikan oleh Kapten Poison berhasil. Yakni, Kapten Poison sering mendoktrin dan merubah cara berpikir para anggotanya. Kejadian itu menyebabkan Solomon Fendi tertangkap oleh RUF. Keesokan harinya, Kapten Poison mendatangi Solomon Fendi dan bertanya tentang keberadaan berlian merah muda. Tak lama kemudian, datanglah helikopter yang dikirimkan oleh Kolonel Godzilla. Helikopter tersebut menyebabkan kekacauan di pertambangan. Di sisi lain, Solomon Fendi yang menyerang Kapten Poison. Kemudian Archer mencoba untuk menolong anak dari Solomon. Tak diduga-duga, tak hanya helikopter yang datang. Di sisi hutan pun telah datang tentara setempat yang menyelamatkan mereka. Setelah semuanya aman, Archer menemui Solomon Fendi dan meminta kepadanya untuk memberitahu keberadaan berlian merah muda. Di sisi lain, di sini Solomon Fendi menolak untuk memberitahu keberadaan berlian tersebut, tetapi Archer di sini malah membawa anak sulung Solomon Fendi dan menjadikan dirinya sandera agar Solomon memberitahu keberadaan berlian merah muda itu. Ketika di dalam perjalanan, Solomon Fendi mulai menggali tempat yang ia jadikan untuk menyembunyikan berlian. Ia beralasan bahwa berlian itu telah diambil oleh orang lain. Kemudian kolonel mengancam akan menembak anaknya. Lalu ketika Solomon kembali mencoba menggali, dalam beberapa detik pula Archer langsung melumpuhkan salah satu penjaga. Perlawanan pun mereka lakukan dan terpaksa di sini Archer membunuh kolonel. Pencarian pun kembali dilakukan. Akhirnya Solomon Fendi menemukan berlian merah muda langka tersebut. Tak diduga-duga anak sulung Solomon Fendi malah menodongkan pistol kepada mereka. Di sini Solomon mencoba meyakinkan kembali pikiran yang ada di benak anaknya, menjelaskan semua itu adalah sebuah kesalahan. Setelah anaknya sadar kembali, kemudian mereka diserang oleh beberapa tentara. Ketika dalam perjalanan melarikan diri, Solomon memberikan berliannya kepada Archer. Perjalanan kembali dilanjutkan Archer yang tertembak di bagian tubuhnya. Kesusahan untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi Solomon Fendi langsung membantu menggendong dirinya. Kemudian di sini terlihat Archer yang mulai tak sadarkan diri dan meminta kepada Solomon Fendi untuk menurunkan dirinya. Mereka pun terbagi menjadi dua. Solomon dan anaknya mencoba untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan Archer memutuskan untuk menahan para anggota lainnya. Lalu Archer terlihat sedang menelpon Medi yang berada di Guinea. Archer kembali meminta bantuan kepada Medi untuk datang menyelamatkan Solomon Fendi dan anaknya. Bahkan Archer meminta Medi untuk membawa Solomon Fendi ke London. Mendengar hal itu, Medi mulai menanyakan kondisi Archer saat ini. Archer menjelaskan kondisi yang ia rasakan. Lalu Medi berterima kasih kepada apa yang telah dilakukan oleh Archer. Kemudian scene berganti. Akhirnya Solomon Fendi datang ke London dan ia bertemu dengan Medi. Mereka berbincang terkait dengan rencana yang akan mereka lakukan, yakni Solomon Fendi akan bertemu dengan salah satu bos besar berlian di London. Hal itu dilakukan agar Medi dapat mendokumentasikan kejadian tersebut, sehingga artikel yang dibuat telah utuh. Akhirnya tulisan yang dibuat oleh Medi telah dipublikasikan. Itu membuat semua kebenaran tentang penyelundupan berlian di Afrika telah diketahui oleh publik dan membuat bos berlian ditangkap. Scene terakhir memperlihatkan bagaimana keluarga Solomon Fendi telah diselamatkan dan dibawa semua ke London. Lalu Solomon Fendi telah datang ke sebuah pers untuk memberikan beberapa keterangan dalam peristiwa sebelumnya. Di sini terlihat bagaimana semua orang memberikan tepuk tangan kepada Solomon.
Setelah kejadian tersebut, kondisi di Sierra Leone telah damai.